Pada tengah malam, ada seorang pria bernama Mac yang tengah terluka berlari menembus jalanan kota berusaha lepas dari kejaran aparat. Namun tiba-tiba darah yang mengalir dari tubuhnya terangkat ke udara dan sesosok misterius berjubah muncul. Sosok itu menawarkan hidup Mac kembali dengan satu syarat, kesetiaan mutlak. Tak ada pilihan lain, Mac pun menerima tawaran tersebut. Dengan kekuatan magis, makhluk berjubah itu membangkitkan Mac dan memulai ritual perjanjian. Ketika petugas akhirnya tiba di lokasi, mereka hanya mendapati tembok berlumur darah. Dan kekacauan pun terjadi di penjuru kota. Banyak warga menjadi korban oleh serangan makhluk buas. Sementara sosok berjubah itu mengamati dalam diam. Teriakan seseorang bernama Jack pun menggema saat kobaran api melahap segalanya. Namun ternyata semua ini hanyalah gambaran masa depan yang terlihat oleh seorang biksu bernama Chen. Lalu ia segera bersiap dan memberitahu gurunya bahwa ayahnya seorang ahli sihir gelap bernama Wuyen telah kembali ke dunia. Chen merasa terpanggil untuk menghentikan ancaman ini. Di waktu yang sama, Jack dan keluarganya tiba di Bangkok dengan tujuan berlibur. Tapi pekerjaan terus mengganggu ketenangannya. Telepon dari kantor tak henti-hentinya berdatangan. Dan sang istri pun menegurnya dan mengingatkan pentingnya meluangkan waktu bersama keluarga. Jack pun berjanji akan memperbaiki sikapnya sambil mengenang masa lalunya sebagai polisi. Namun tiba-tiba mereka menyadari bahwa putri mereka menghilang. Mereka yang panik pun mulai mencari ke berbagai penjuru kota. Hingga akhirnya mereka menemukan sang anak bernama Lu sedang berbincang dengan Chen di atas jembatan. Mereka menegur Lu karena pergi tanpa izin dan berterima kasih kepada Chen atas bantuannya. Namun terkejut ketika Chen menyebut nama Jack dan tampak mengenalnya. Lalu Chen mengungkapkan bahwa pertemuan ini telah ditakdirkan. Ia menyebut Jack sebagai penjaga gerbang, seseorang yang terlahir dalam kematian di bawah cahaya bulan darah. Ia memperingatkan bahwa Jack akan menghadapi ujian besar dan bisa kehilangan segalanya. Namun Jack menganggap semua itu tak masuk akal lalu pergi bersama keluarganya. Beberapa waktu kemudian saat mereka berada di pusat perbelanjaan, Lu menumpahkan es krim ke bajunya. Prang pun mengajaknya ke toilet untuk membersihkan diri. Di saat bersamaan, Mac masuk ke mall, menabrak seorang pria lalu dengan tenang memberinya lollipop sebelum mengeluarkan pistol dan menembaknya. Kekacauan pun terjadi, orang-orang panik berlarian mencoba menyelamatkan diri. Mac terus melepaskan tembakan secara membabi buta. Sementara kerumunan berusaha mencapai pintu keluar, Jack justru menerobos masuk, mencoba menghubungi keluarganya dan menyuruh mereka berlindung di kamar mandi. Ia lalu berupaya membantu para korban sebisa mungkin. Tak lama kemudian, petugas bernama Aret tiba di lokasi dan mulai bergerak menyusuri pusat perbelanjaan. Sementara itu, Jack dengan hati-hati menyusup dari satu sudut ke sudut lainnya, sembari mengarahkan warga untuk tetap bersembunyi. Ketika perhatian Mac teralihkan oleh sebuah boneka yang berlumuran darah, Jack muncul sambil mengarahkan senjatanya dan memerintahkan Mac untuk menyerah. Namun Mac justru berbicara melalui boneka tersebut dengan suara seperti anak kecil, mengejek Jack. Hingga membuat situasi semakin menyeramkan. Jack mengancam akan menembaknya jika tidak meletakkan senjata. Tapi Mac membalas dengan tembakan yang memaksa Jack mundur dan berlindung. Tak jauh dari situ, seorang gadis muda mencoba menghubungi seseorang lewat ponsel. Namun ia tertembak oleh Mac dan jatuh tak berdaya. Sementara itu, pasukan kepolisian dan tim pemadam telah mengepung pusat perbelanjaan. Jack menyebut Mac sudah gila. Saat Mac teralihkan, Jack memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Tapi alih-alih ketakutan, Mac tersenyum berterima kasih kepada Jack karena telah menyelesaikan ritual. Lalu menyebut Jack sebagai penjaga gerbang. Tiba-tiba tubuh Mac terbakar dan kemudian meledak hebat mengguncang seluruh bangunan. Asap membumbung tinggi dan membentuk tengkorak raksasa yang meraung. Sementara api menyebar ke segala arah membakar bagian kota lainnya, di dalam Frank menarik Lu keluar dari kamar mandi dan mereka berusaha kabur. Tapi di luar mereka malah menemukan sebuah bus terguling dan kekacauan total. Orang-orang saling menyerang, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran yang menusuk seseorang. Tak punya pilihan lain, mereka kembali masuk ke dalam mall. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menyelinap melalui puing-puing. Mereka menyaksikan seseorang terus membenturkan kepala korban ke meja dan tubuh-tubuh tergeletak tak bernyawa. Dari balik bayangan, seseorang pria dengan wajah mengerikan berusaha menyerang mereka. Prang pun menendang manekin ke arahnya, lalu memukul kepalanya dengan lengan plastik. Tanpa membuang waktu, Prang dan Lu naik eskalator. Tepat pada saat sebuah halte bus terlihat di kejauhan, seorang pengemudi turun dari bus, namun langsung diserang oleh seseorang yang memicu perkelahian sengit. Prang berusaha melarikan diri bersama Lu, akan tetapi dimanapun mereka singgah, kekacauan terjadi. Bentrokan brutal, suara tembakan, api yang menjalar, dan kendaraan tertabrak. Setelah berlari tanpa henti, mereka menemukan perlindungan. Sementara itu, Jack dan Aret terbangun dalam kondisi bingung.
Mereka tidak mengerti bagaimana mereka bisa selamat dari ledakan yang baru saja terjadi, mengingat mereka berada sangat dekat dengan pusat ledakan. Jake melihat siluet seseorang dari kejauhan, tapi sosok itu lenyap dalam sekejap mata. Aret menemukan bercak darah di lantai, namun menyadari bahwa noda itu tampaknya sudah lama kering. Ketika mereka mendengar suara-suara mencurigakan, mereka mendekat untuk memeriksa dan menemukan seorang wanita memegang pisau. Wanita itu berbalik memperlihatkan wajah yang mengerikan. Lalu tanpa peringatan melompat ke arah Aret dan menusuknya berulang kali hingga membuatnya tewas. Jake menembaknya, tapi pelurunya tak memberikan dampak apapun. Wanita itu berbalik dan menyerang Jake, memicu pertarungan sengit. Setelah perjuangan keras, Jake akhirnya mampu mengalahkan wanita tersebut dengan menghantam kepalanya hingga roboh. Setelah itu, Jake segera kabur dan bersembunyi, tapi sosok wanita itu pulih dengan cepat dan mulai memburunya. Secara mengejutkan, tubuhnya mengalami perubahan. Anggota badannya memanjang dan ia merayap di langit-langit seperti makhluk mengerikan. Jake terus bergerak diam-diam, berusaha tetap tak terlihat. Namun akhirnya wanita itu berhasil menemukannya dan menyeretnya keluar dari persembunyiannya. Jake mencoba menembaknya, namun makhluk tersebut dengan mudah merebut senjatanya dan berusaha menusuknya. Dalam kepanikan, Jake berhasil melepaskan diri dan mendorongnya menjauh. Kemudian ia buru-buru menuju kamar mandi, namun keluarganya sudah tidak ada di sana. Sambil menyusuri bagian lain dari pusat perbelanjaan, Jake menyadari bahwa semua makanan yang ada telah membusuk. Belum sempat berpikir lebih jauh, makhluk itu kembali menyerangnya. Namun jalan keluar kembali dihadang. Melihat seutas kabel yang tergantung, Jake memanfaatkannya untuk membelit sosok itu ke dekorasi terdekat. Lalu ia pun memukulnya berulang kali, namun serangannya tidak memberi efek hingga akhirnya Jake memutuskan untuk meninggalkan makhluk itu dan mencari keluarganya. Sementara itu, Prang dan Lu meninggalkan toko dan berhasil mencapai terminal bus, di mana kerusuhan masih terjadi. Namun seorang pria menghadang jalan mereka, memaksa mereka untuk merangkak di bawah sebuah bus. Lu lalu melihat sebuah kendaraan yang tampaknya masih dikemudikan oleh orang waras. Pengemudi itu memberi isyarat kepada mereka untuk mendekat. Ketika celah muncul, Prang dan Lu berlari menuju bus tersebut. Sopir itu mengatakan bahwa kendaraan itu masih bisa digunakan, tapi kuncinya terjatuh di luar dan tak seorang pun berani mengambilnya. Tanpa pikir panjang, Prang keluar dan berhasil mengambil kunci. Namun saat ia hendak kembali ke dalam bus, dua orang yang tampak sudah kehilangan akal menariknya menjauh. Beruntung salah satu penumpang bus akhirnya keluar dan melawan kedua pria tersebut. Berhasil menyelamatkan Prang dari cengkeraman mereka, Prang segera kembali ke sisi putrinya dan menyerahkan kunci kepada sopir. Sayangnya perjalanan mereka tidak berlangsung lama karena jalanan dipenuhi mobil-mobil terbengkalai menghalangi jalur bus. Akibatnya Prang dan Lu harus melanjutkan pelarian mereka dengan berjalan kaki. Di tempat lain, Jake berjalan menyusuri tempat yang kini sunyi dan melihat semua layar telah mati. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa wanita mengerikan itu telah berhasil melepaskan diri dari ikatan sebelumnya dan masih memburunya. Ia melihat makhluk itu mendekati semburan darah di dinding dan masuk melewatinya. Jadi Jake memutuskan untuk mengikutinya. Ternyata dinding tersebut merupakan semacam portal yang membawa Jake ke lokasi terminal bus yang kini terlihat benar-benar kosong. Di sana Jake terpana melihat sesosok raksasa menyerupai iblis berdiri di atas salah satu bangunan. Makhluk tersebut mulai mengejarnya, menghancurkan bus-bus yang dilalui. Jake berlari sekuat tenaga melewati kota, sementara sang iblis menghancurkan gedung-gedung dalam upaya menangkapnya. Ketika Jake sampai di sebuah gang, jalan keluarnya tertutup karena bangunan di belakangnya runtuh. Di saat yang sangat genting, sebuah pintu misterius terbuka dan Chen muncul menarik Jake masuk ke dalam tempat perlindungannya. Lalu Chen menjelaskan bahwa mereka kini berada di sebuah dimensi alternatif, sebuah ruang antara alam surgawi dan neraka. Tempat ini dihuni oleh jiwa-jiwa yang tersesat dan belum menemukan jalan mereka. Jake berada di sana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan secara tidak langsung membantu Meg menyelesaikan ritualnya. Jake telah membuka pintu gerbang menuju neraka dan membebaskan kekuatan jahat ke dunia manusia. Sosok yang mempengaruhi Meg dari balik layar ternyata adalah Wien, ayah Chen sendiri, seorang ahli sihir gelap dengan kekuatan luar biasa yang ingin kembali ke dunia nyata. Karena Jake lah yang membuka gerbang itu, ia juga memiliki kekuatan untuk menutupnya kembali. Hal ini menjadikan Jake sebagai penjaga gerbang, peran yang telah ditakdirkan sejak kelahirannya. Karena ia dilahirkan di bawah bulan darah, sebuah tanda langka yang juga merenggut nyawa ibunya saat proses kelahiran. Awalnya Jake tidak memahami semua ini dan hanya ingin melindungi keluarganya. Namun Chen menjelaskan bahwa dengan menutup gerbang, ia bisa menyelamatkan bukan hanya keluarganya tapi juga seluruh umat manusia. Dan masalahnya mereka tak punya banyak waktu. Makhluk iblis itu terus menjadi lebih kuat seiring semakin banyaknya jiwa yang berhasil mereka serap. Misi pertama mereka adalah menemukan Meg. Saat pencarian dimulai,
Chen menceritakan masa lalu ayahnya. Dahulu, Wen adalah seorang biksu yang serakah dan haus kekuasaan. Ia mencuri kitab suci milik gurunya yang menyebabkan kehancuran jiwanya dan membuat tubuh manusianya hancur. Dalam keputusasaan, Wen berusaha merasuki tubuh anaknya sendiri untuk kembali hidup. Namun sang istri menggagalkan ritual tersebut, menyebabkan roh terusir dari dunia nyata dan terjebak di alam ini. Karena pengalaman itu, Chen memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana energi jiwa bekerja serta bagaimana menyeberang antar dimensi. Cerita Chen terhenti ketika Jack melihat seorang wanita yang sedang dikejar oleh iblis di atas atap. Chen memperingatkan bahwa mereka tidak memiliki waktu, tetapi Jack tetap memutuskan untuk membantu. Dengan gerakan lincah, Jack mengalahkan para makhluk satu persatu hingga semuanya tumbang. Setelah itu, ia mendekati seorang wanita dan menyadari bahwa ia adalah salah satu korban dalam insiden di pusat perbelanjaan. Perempuan itu menangis teringat akan masa lalunya, penyesalan karena tidak pernah berdamai dengan mantan kekasihnya, bahkan setelah ketahuan berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Hal inilah yang membuat rohnya terjebak di antara dua alam. Namun tiba-tiba sesosok iblis raksasa muncul dan mulai menghancurkan bangunan di sekitar mereka. Jack berusaha menyelamatkan gadis itu dengan membawanya pergi, tapi makhluk itu berhasil menangkap dan menelannya. Setelah situasi tenang, Jack kembali bertemu Chen dan menjelaskan bahwa gadis itu tidak sadar bahwa ia sudah meninggal. Jack pun mulai mengingat besarnya ledakan di mall dan menyadari bahwa dirinya juga sudah tiada, yang langsung dibenarkan oleh Chen. Jack mengalami krisis emosional, terutama saat teringat keluarganya. Chen menjelaskan bahwa kondisi Jack saat ini adalah akibat dari pilihannya sendiri, lebih memprioritaskan pekerjaan ketimbang orang-orang yang ia cintai. Namun semuanya belum berakhir, masih ada harapan bagi Jack untuk kembali ke dunia nyata, asalkan ia berhasil menggunakan kapal untuk menyeberang. Tak lama kemudian mereka tiba di hotel tempat mereka menginap. Saat mereka naik ke lantai atas, mereka melihat seorang pria sedang bertarung dengan seorang wanita, sebelum akhirnya mendekati mereka juga. Prang dengan cepat menggunakan troli bagasi sebagai alat pelindung. Tak lama kemudian seorang pria lain muncul di ujung lorong dan Prang memukulnya dengan botol kaca. Akhirnya Prang dan Lu berhasil masuk ke kamar mereka dan menguncinya. Saat menatap keluar jendela, mereka melihat kotak yang dilalap api dan kehancuran di mana-mana. Saat keduanya melanjutkan perjalanan melalui kota yang porak-poranda, mereka menyadari sedang diikuti oleh makhluk bersayap gelap. Mereka buru-buru masuk ke sebuah gedung dan menemukan lebih banyak iblis di sana, termasuk satu yang mengejar mereka dan mendarat tak jauh dari tempat mereka berdiri. Dalam pertarungan sengit, Chen menghadapi para makhluk itu menggunakan tongkat dan keahlian bela dirinya yang luar biasa. Jack dan Chen kemudian naik ke lantai atas dan masuk ke sebuah teater yang ternyata juga penuh dengan makhluk kegelapan. Tanpa membuang waktu, mereka berlari menuju titik di depan layar, di mana Chen berencana membuka gerbang antar dimensi. Dalam hitungan detik, keduanya berhasil kembali ke dunia nyata, tempat para iblis tidak bisa menyusul tanpa wadah tubuh untuk ditumpangi. Jack melihat dirinya di cermin dan mendapati bahwa ia kini berada dalam tubuh Aret yang menimbulkan rasa sakit luar biasa. Chen lalu memberikan senjata kuno, sebuah pistol dengan peluru spesial dan pisau sakral, satu-satunya alat yang bisa mengalahkan Meg. Sementara itu, Meg yang kini merasuki tubuh asli Jack telah menyusup ke kamar hotel tempat keluarganya berada. Keluarga Jack merasa ada yang aneh, namun tidak tahu bahwa jiwa Jack tak lagi di tubuh itu. Meg yang tidak terbiasa berinteraksi secara manusiawi hanya terpaku menatap pantulan dirinya di cermin. Saat Jack dan Chen tiba di kamar, mereka mendapati ruangan sudah kosong. Chen menemukan catatan di samping telepon, sementara Jack mendengar suara Lu berteriak meminta tolong. Ia menoleh keluar jendela dan melihat gadis kecil itu di tepi kolam renang, segera membuatnya berlari ke arah luar hotel. Namun Prang dan Lu panik karena melihat Jack dalam tubuh Aret yang mereka anggap sebagai ancaman. Kekacauan ini memberi kesempatan pada Meg untuk menyerang Jack dari belakang dan membuatnya terjatuh. Setelah itu, Meg mencengkram Jack, memberitahunya bahwa dia akan merebut hidupnya beserta keluarganya. Ia juga mengejek Jack sebagai ayah dan suami yang gagal karena lebih mementingkan karir daripada keluarganya. Untuk memancing reaksi Meg, Jack melontarkan hinaan hingga membuat Meg tersulut emosi. Saat Jack mencoba memakai senjata khusus yang diberikan Chen, Meg dengan cepat merebutnya dan keduanya jatuh ke dalam kolam. Pertarungan mereka berlanjut di bawah air dan Jack berhasil mengeluarkan pisau sakral. Namun tepat saat ia hendak menusukkan senjata itu ke Meg, Prang muncul dan menodongkan senjata ke arah mereka, meminta mereka berhenti. Mereka pun mengklaim bahwa diri mereka sebagai Jack yang asli. Dan di sini Prang bingung harus percaya yang mana. Lalu Lu bertanya soal janji khas yang sering dibuat ayahnya. Janji itu pun baru saja diucapkan Jack yang ada di dalam tubuh Aret.
Mendengar itu, Frank mengambil keputusan dan menembak senjatanya. Sayangnya peluru itu mengenai Jack yang asli, membuat jiwanya terlempar kembali ke dimensi lain. Di dimensi lain, Chen berhasil menyelamatkan jiwa Jack dan menunjukkan catatan yang ditinggalkan Max sebelumnya di hotel. Dalam catatan tersebut terungkap bahwa Max telah bersekongkol dengan Wien yang memberinya panduan untuk menemukan lokasi gerbang neraka tempat ritual sakral akan dilakukan. Mengikuti petunjuk itu, Jack dan Chen menelusuri jalan hingga tiba di sebuah rumah tua di tengah hutan, di mana api besar menyala sebagai penanda lokasi gerbang tersebut. Sementara itu di dunia nyata, Mac menyeret Frank dan Lu ke tempat yang sama, di mana telah berkumpul para pengikut setia yang dirasuki, serta seorang pria bertopeng misterius yang ternyata adalah Wien. Dalam klimaks yang mencekam, Wien membuat tubuh Lu melayang di atas gerbang dan bersiap untuk mengorbankannya demi menyelesaikan ritual yang akan membuatnya menjadi makhluk maha kuasa. Tapi sebelum ritual bisa selesai, Jack datang dan mengacaukannya. Pertarungan hebat pun dimulai ketika sekelompok pengikut menyerbu Jack. Dengan kemampuan bertarung luar biasa dan senjata tajam istimewa, Jack melawan mereka satu persatu hingga semuanya tumbang. Mac pun ikut masuk ke dalam perkelahian dan mencoba menembak Jack dengan senjata khusus. Tapi setelah beberapa kali bentrok fisik, senjata itu berhasil direbut darinya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Jack berhasil menembak Mac mengakhiri hidupnya. Jiwa Mac kemudian langsung tersedot kembali ke dimensi lain, di mana makhluk iblis raksasa segera melahapnya. Di saat genting itu, Chen menghadapi Wien dan mengalihkan perhatiannya cukup lama, hingga Jack bisa menusuknya dari belakang. Dalam napas terakhirnya, Wien mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk menutup gerbang tersebut adalah dengan mengorbankan Jack sendiri. Chen yang awalnya berharap ada cara lain, akhirnya mengakui bahwa itu adalah satu-satunya pilihan. Dengan menerima takdirnya, Jack berpamitan kepada keluarganya. Ia mengungkapkan penyesalannya karena selama ini terlalu larut dalam pekerjaan dan tidak ada untuk mereka. Setelah memeluk istri dan anaknya untuk terakhir kalinya, ia melangkah masuk ke dalam api gerbang yang langsung membawanya menuju neraka. Tubuhnya terbakar saat mencapai sisi lain hingga menutup portal itu untuk selamanya. Dunia akhirnya kembali damai dan kembali seperti semula. Namun beberapa waktu kemudian, sosok perempuan misterius terlihat memanfaatkan kekuatannya di dekat lokasi gerbang yang telah tertutup. Dan film pun selesai.